kangki air panas. Bapak kalau sudah salat tarawih nanti, saat kita mengaduk air panas, teh atau kopi atau susu, kita baca ayatnya Allah. Walau tidak sempat kita membuat kopi, narek komeloi bapak-bapak lo kantoroe, dan ini sunnah Rasulullah. Sebagaimana disampaikan Ustaz Dasat Latif, bapak-bapak, ibu-ibu sebelum meninggalkan kantor, Rasulullah memberikan contoh. Sebelum meninggalkan rumahnya, dia selalu mencium kening istrinya. Dicium kening istri cukup 5 detik. Ya, jangan 5 menit. Kalau 5 menit tidak sampai di kantor. Ibu-ibu saat suami cium kening tatap matanya. Kemudian baca itu, wa Allah, kemanapun bapaknya pergi, pasti dia akan kembali ke pangkuanta, karena sudah terpagar, yaitu doa anti pelakor dan anti selingkuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mahluqat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin dan hadirat sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Judul ceramah malam ketiga Ramadan hari ini adalah terkait makna as-siyamu wal qiyam. Dan sebenarnya kami sudah membahas di malam pertama ketika didadak dan didaulat oleh Bapak Bupati untuk membawakan ceramah Islam. Tapi insyaallah kami mencoba melengkapi sesuai dengan kapasitas keilmuan yang kami miliki. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, bahwa pada dasarnya sebagaimana ceramah tarwih dan ceramah subuh yang disampaikan Gurutta Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang, bahwa iro ulan ramalang sitongat tongenna mega baraka napaturu fongallahu subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalam bulan suci Ramadan ini doa-doa yang terpanjatkan insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Narekode tesengimil doan nahaba bahasa Arab, bisa dalam bahasa Indonesia dan juga bisa dalam bahasa Bugis. Dan sebaik-baik doa yang terpanjatkan adalah di dalam sujud-sujud kita, hadirin sekalian. Jadi tentu kita berbeda apa yang kita inginkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berdoalah sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Mungkin hadirin sekalian, misalnya di sini masih ada sampai di bulan suci Ramadan ini statusnya masih jomblo, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sesudah Ramadan ini status kejombloan kita segera berakhir. Karena kami di Kementerian Agama juga sedikit prihatin. Ya, beliau Pak Kiai kita ini pernah menjadi Kasubag TU. Biasa di akhir tahun Desember 2025 atau
Januari itu biasa ratusan kasihan buku nikah yang harus dihanguskan, dibakar karena tidak ada yang bersedia untuk memilikinya. Dan doa yang paling singkat yang diajarkan oleh Al-Quran kalau kita masih jomblo adalah Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Kalau artinya dalam bahasa generasi Z adalah, oh my God, don't let me alone. Wahai Tuhanku, janganlah biarkan aku jomblo di muka bumi ini. Doa ini afdalnya kita ucapkan, kita persembahkan kepada Allah di akhir-akhir sujud kita. Pun bagi mereka yang sudah berkeluarga belum mempunyai keturunan, siam dan qiyam yang pernah kami sampaikan bahwa hikmah dari keduanya adalah puasa atau asyam dengan qiyamul lail. Kita bersalat tarawih misalnya, bersalat tahajud dan sebagainya. Itu adalah pembersihan total detox, pembersihan fisik dan rohani kita sekalian. Di hari bulan suci Ramadan kita asyam, berpuasa. Itu melatih kesabaran dan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah ia koma puasa tahu kira-kira tidak ada perbedaan secara signifikan antara iro de nama puasa na engkai ma puasa rilalanna ulan ramalang. Hanya kita dan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak, hadirin sekalian. Jadi kemudian qiyamul lail, kita salat tarawih khususnya, karena salah satu salat sunat yang sangat unik dan spesial adalah salat sunat tarawih. Salat tahajud, salat hajat, salat istikharah, salat duha, dan bahkan salat witir bisa dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, bisa juga dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Tapi hadirin sekalian, salat tarawih ini hanya boleh dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Namuni tasewai Pak Imam 2 juta per malam di bulan Syawal untuk salat tarawih, pasti Pak Imam tidak mau, karena memang salat tarawih ini adalah khusus disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Tentu kita berbeda, ada yang 8 rakaat. Kalau Arab Saudi sekarang di Masjidil Haram salat tarawihnya 10 rakaat ditambah 3 witir. Ada yang 20, bahkan zaman Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan biasa hadirin sekalian, ada sahabat Rasulullah tidak saja 20 rakaat, ada yang 40 tambah 3 witir dan seterusnya. Kemudian diseragamkan di Jawa, Mas Sempajang 20 rakang hanya selesai 7 menit. Nah, ini desep bagaimana caranya itu salat tarawih. Kalau sahabat kami dulu di Mesir, orang-orang mahasiswa Indonesia, itu ada yang menghususkan ambil 8 dan 20 rakaat. Misalnya malam ganjil 8 rakaat, malam genap 20 rakaat dengan jumlah jamaah yang sama. Tapi bagaimana caranya? Baik yang 8 rakaat maupun yang 20 rakaat, semuanya menghabiskan setiap malam itu 1 juz, sehingga selesai Ramadan selesai 30 juz. Ya, mudah-mudahan di Pindrang juga ini ada yang bisa seperti itu. Tapi intinya saya kira salat tarawih 20 rakaat di Masjid Agung ini sudah sangat ideal. Jadi inilah hadirin sekalian betapa pentingnya kita melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya yang penting juga kita adalah bersedekah, it'amut ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan kita untuk suka mentraktir. Ya, sekalipun kita kadang-kadang orang Pindrang termasuk saya sendiri lebih suka ditraktir daripada mentraktir, alias anugerah atau gratis. Ia ko tallu kisi bawat tamak ko kapewe ko Pindrang, kadang-kadang kita selalu berpikir mudah-mudahan saya bukan yang membayar.
Padahal dalam konteks agama kita, salah satu ciri penghuni surga adalah it'amut ta'am, suka mentraktir. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah tadi diumumkan ya SKPD atau lembaga organisasi Islam yang membawakan mapa buka puasa. Dan saya tadi bici Pak Guruta, maka mudah-mudahan juga Kementerian Agama dapat juga bagian. InsyaAllah kami siap hadirin sekalian yang sama berbahagia untuk sekedar menghapus atau membatalkan berbuka puasa dari saudara-saudara kita. Itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah menyampaikan kepada kita, narek ko mapasuk sumbangan ki sedekah ki hadirin sekalian. Rasulullah menyampaikan kalau ada di antara kita mapatama sumbangan di Masjid Agung ini, lebih afdal atas nama kedua orang tua kita. Saya ulangi, lebih afdal atas nama kedua orang tua kita. Maka deh Nabi ta nareko engkaki mas sedekah atas nama Indo Ambota lolongang appalang, idi anae lolongat toki appalang. Tapi sebaliknya nasan Nabi ta, kalau kita menyumbang atas nama diri kita sendiri seperti saya Muhammad Idris atau Guru Taki Haji Munta, dirinya saja atas nama, pahalanya hanya untuk diri kita, tidak ada untuk orang tua kita. Maka alangkah indahnya masumbaki relalenna ye wani di bulan-bulan suci Ramadan ini kita bersedekah, kita menyumbang atas nama kedua orang tua kita. Bahkan hadirin sekalian, setahu saya, waktu saya tahu hadis ini ketika saya kuliah S3 di UIN Alauddin Makassar, setiap saya membayar SPP 7 juta rupiah, saya selalu niatkan supaya SPP saya untuk pendidikan saya ini, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. InsyaAllah membarakai. Hadirin sekalian, yang terakhir, saya ingin berbagi doa kepada kita semua, khususnya bagi yang punya anak kecil. Alhamdulillah doa ini saya praktekkan kepada 4 orang anak saya. Rata-rata anak saya alhamdulillah menghafal Al-Quran. Anak saya pertama sudah menghafal juz 30 juz, sekalipun bapaknya baru menghafal juz ke-30. Yang penting sama-sama 30. Anak kecil seperti ini narek komelo imatindro, terutama idi ibu-ibu cobacangi anata suratul Fatihah. Ya ko kampoko biasa dinesengi Al-Fatihah ya naritu alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kemudian yang kedua ayatul kursi, yang ketiga alam nasyrah, keempat adalah surat Taha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Inilah yang dibaca, yang dilihat oleh Umar bin Khattab ketika ingin membunuh Rasulullah, singgah di rumahnya adiknya, nanti ia baca Qurannya, tiba-tiba tergetar hatinya lalu memeluk Islam. InsyaAllah narek komelo ni matindro nata reberungi sarakna dibacangi salawa Allahumma salli ala habibi wa qurrata aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah anak kita saleh kemudian pintar, karena banyak anak sekarang pintar tapi tidak saleh. Ada yang saleh lagi tapi silat dari guruna pak guru mengaji. Kemudian bagi ibu-ibu yang hadir di malam ketiga ini spesial, saya ingin memberikan doa anti selingkuh dan doa anti pelakor. Engkelingai, kalau ibu-ibu di rumah usahakan bapaknya jangan suka nongkrong di kafe, bikinkan ki air panas. Bapak kalau sudah salat tarawih nanti, saat kita mengaduk air panas, teh atau kopi atau susu, kita baca ayatnya Allah wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini 3 kali. Kemudian kita tiup reburungi iro waifalai ajamota micui. Kemudian kita kasih bapaknya, kita kasih suaminta. Saat dia minum air panas itu kita baca Allahumma
Allahumma salli ala habibi wa qurrata aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Na paribaca na lang atit taefuang sanga di masarapi tubuhku si bawa jawaku na kumasarato si bawa lakaiku. Kalau tidak sempat kita membuat kopi narekomeloi bapak-bapak elokantoroe, dan ini sunnah Rasulullah sebagaimana disampaikan Ustaz Dasat Latif. Bapak-bapak, ibu-ibu sebelum meninggalkan kantor, Rasulullah memberikan contoh. Sebelum meninggalkan rumahnya, dia selalu mencium kening istrinya. Dicium kening istri tak cukup 5 detik. Ya, jangan 5 menit. Kalau 5 menit tidak sampai di kantor. Ibu-ibu saat suami ta cium kening ta, tatap matanya. Kemudian baca itu, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini 3 kali. Baru kita cium mata kanan, mata kiri bapaknya. Insya Allah kemanapun bapaknya pergi, pasti dia akan kembali ke pangkuanta, karena sudah terpagar, yaitu doa anti pelakor dan anti selingkuh. Demikian minallahil musta'an wa alaitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.